Kita sudah tahu bahwa dalam hidup ini, hal yang baik dan yang buruk akan selalu datang silih berganti, saudaraku. Kita sudah tahu bahwa tidak selalu keadaan kita baik saja, ataupun yang terjadi atas hidup kita semuanya seperti yang kita inginkan. Sebut saja misalnya, kita sudah tahu kadang-kadang anak itu nakal, kita juga sudah tahu kadang-kadang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kita sudah tahu bahwa manusia itu bisa melukai dan kadang-kadang teman terdekat pun bisa mengkhianati. Tapi ketika itu terjadi, kita nampaknya sering sekali tidak siap, gelagapan, dan akhirnya rasa kecewa kita sedemikian memuncak. Masalahnya di mana, saudara yang dikasihi Tuhan? Persoalannya adalah karena kita selalu hanya mempersiapkan diri untuk menerima yang baik-baik saja. Kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk siap sekalipun keadaan tidak baik menimpa kita. Kisah dalam Alkitab yang sangat menarik terkait dengan hal ini terjadi di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Ayat 17 dan 18, pada waktu Sadrah, Mesah, dan Abednego dipaksa menyembah patung lembu emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Namun mereka tidak mau menyembahnya, saudaraku. Ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrah, Mesah, Abednego berkata, kami berharap Tuhan kami melepaskan kami. Tapi kalaupun tidak, kami tidak kecewa. Kalaupun tidak, kami tetap tidak mau berbuat dosa. Kalaupun tidak, kami tetap tidak mau menyakiti hati Tuhan kami. Kalaupun Dia tidak menolong kami, tidak mendengarkan doa kami tetap setia dan takut akan Dia. Ini adalah pribadi-pribadi yang siap ditolong oleh Tuhan dan juga siap tidak ditolong oleh Tuhan. Dalam segala hal itu dia berkata, kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Ada sebuah konflik yang sangat serius antara Ayub dengan istrinya, saudaraku. Ketika Ayub sudah mulai ditimpa dengan berbagai-bagai macam kesulitan penderitaan sampai tubuhnya semuanya pun borok, anaknya meninggal. Apa kata istrinya? Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub menjawab di ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apakah kita hanya siap menerima yang baik saja dan tidak siap menerima yang buruk? Apakah kita hanya mempersiapkan diri menerima hari-hari yang baik, jualan yang laris, hubungan suami istri yang harmonis, anak-anak semuanya nilainya bagus, teman-teman semuanya perhatian, care? Apakah hanya saudara mempersiapkan diri menerima yang itu saja? Orang dunia juga tahu, saudaraku. Tapi Ayub mengajarkan kepada kita, dalam semuanya hal, Allah bisa berbuat apa saja. Dalam mendewasakan kita, Allah bisa melakukan banyak hal. Begitu juga dengan Sadrah, Mesah, Abednego, saudaraku. Dia tetap berkata, mau Tuhan tolong, mau tidak Tuhan tolong, kami tetap mengatakan Tuhan itu adalah Allah kami. Dan kepadanya kami mengabdi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berharap yang baik saja, itu namanya anak-anak. Anak-anak selalu pengennya yang baik-baik saja. Dikasih permen, dikasih apa yang dia mau, tapi sebentar disuruh cuci piring, langsung ngambek. Berharap yang baik-baik saja, pasti kecewa. Karena sudah pasti datang yang tidak baik. Oleh sebab itu saudara, jangan berharap yang baik-baik saja.
Karena yang tidak baik itu akan datang. Berharap yang baik-baik saja, maka kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Yesus sudah beritahu kepada murid-murid, kamu akan dianiaya sebagaimana aku sudah mereka aniaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua dalam hidup ini perlu kita dapatkan jawabannya. Tetapi cukuplah kita mengetahui dan percaya bahwa hasil akhirnya semuanya baik buat kita. Oleh sebab itu sekalipun kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa hal buruk ini terjadi, mengapa penundaan jawaban doa ini terjadi, tetaplah berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dan juga Ayub, saudaraku. Aku terima semua Tuhan keputusan-Mu. Aku hormati Tuhan keputusan-Mu. Dan aku mau tetap percaya kepadamu. Waktu saudara menjadi orang yang mempersiapkan diri, menerima keadaan yang tidak seperti saudara inginkan, maka cara saudara berdoa, isi doa saudara menjadi sangat-sangat berbeda dengan orang-orang yang selalu hanya siap mendapatkan hal yang baik. Doa saudara mungkin berkata, Tuhan berikan aku bahu yang kuat untuk memikul beban ini. Tapi orang yang tidak siap, dia berkata, Tuhan angkat beban ini. Padahal Tuhan yang taruh beban itu di sana. Orang yang mempersiapkan diri untuk hal-hal buruk tidak akan pernah gagal dalam bersyukur. Karena dia tahu semua yang dia alami itu harus disyukuri. Karena itu semuanya atas seizin Tuhan. Dan orang yang mempersiapkan diri untuk hal-hal yang buruk tidak akan pernah bermasalah dengan kesetiaan kepada Tuhan. Seperti Ayub, Sadrak, Mesak, Abednego. Tetap setia. Karena dia memang sudah mempersiapkan diri untuk hal yang buruk itu. Saudaraku, lagu berkata, tak hanya yang baik saja yang aku terima. Tapi apapun, bahkan walau tubuhku diremukkan, aku mau berkata, aku mau bersyukur dan aku mau selalu setia kepadamu. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap kuat, tetap sehat senantiasa. Shalom.